wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, pemirsa Koni TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Bicara Olahraga dan kali ini saya dengan Perbasi Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, yang pada hari ini kita akan mencoba menggali informasi tentang apa yang disiapkan untuk Pekan Olahraga Provinsi dengan Mas Adi Nofriansyah. Mas Adi Nofriansyah di Perbasinya. Kebetulan saya wakil ketua umum di Pengcap. Pengcap apa Pengcap? Sorry, di Pengcap. Pengcap ya. Di Komponen Pengcap kebetulan diminta oleh Pemprov untuk menjadi technical delegate di Porprov. Oh, TD-nya basket ya. Berarti urusan di Porprov Mas Adi semua ya. Ya. Oke, Mas Adi, kita mulai dari persiapan awal dari bola basket ya. Karena bola basket merupakan olahraga bergu juga yang harus punya harus menunjukkan kualitasnya nanti di Pekan Olahraga Provinsi ini. Yang pertama adalah sekarang sudah ada pengkotnya berapa di seluruh Lampung? Kalau dari segi aturan kan memang harusnya 15 pengcap ataupun pengkot yang terdaftar di Pemprov Perbasi. Kemudian sementara ini yang aktif yang sudah melakukan muscap ataupun muskot itu baru 12. Udah luar biasa itu. Karena syarat di Porprov hanya 8 saja cukup kan gitu. Ya. Nah, pesertanya juga semuanya mengirim ya ini ya. Datanya masih bertambah terus untuk data kepastian mereka ikut atau tidak. Sementara yang sudah memastikan itu baru 9 tim untuk tim 5. Ada 4 kategori kan? Oke. Ada 5 on 5 itu untuk 3 on 3. Jadi putra putri jadi 4 kategori. Yang pertama untuk 5 on 5 yang putra kurang lebih sudah 9 tim menyatakan kesiapannya. Kemudian yang putrinya kurang lebih 6 tim. Kemudian untuk yang 3 on 3 9 tim putra dan 5 tim putri. Oke. Ya. Oke Mas, diceritakan mungkin salah satunya adalah bahwa basket ini olahraga bergu yang berat juga sebetulnya untuk mengangkat sebuah tim ya. Bukan olahraga perorangan loh, ini olahraga bergu atau permainan yang memang perlu kekompakan di segala bidang. Nah, saya boleh diceritain dulu selama pengurusan Mas Imron di Perbasi apa saja yang sudah dilakukan untuk kompetisi-kompetisi ini? Kalau untuk kompetisi-kompetisi untuk pengurusan yang terbaru ini untuk Bang Imron memang karena terpotong kena pandemi. Oh ya, sial banget ya. 2 tahun ya. 2 tahun terpotong pandemi, tapi sebelumnya sudah sempat ada penataran event maker untuk 3x3-nya, kemudian juga ada lisensi wasit untuk 3x3, dan ke depan sedang dipersiapkan oleh pengurus Pemprov itu penataran untuk pelatih, karena terakhir itu 2017 untuk basket di Lampung. Jadi kita sedang menuju persiapan penataran pelatih, pelatih lisensi C dan B, kemudian wasit juga bisa dibilang terputus, yang terakhir juga yang terbaru hanya 3x3. Jadi kalau di pelatih ataupun di wasit di basket itu kurang lebih 4 tahun pelatihan, di mana 2 tahun harus aktif. Oke. Jadi 2 tahun berikutnya harus siap penyegaran dan tentunya mereka baru bisa dibilang aktif. Untuk pelatih ada berapa di Lampung ini Mas? Yang punya lisensi tertingginya B ya? B atau? Lisensi tertinggi sementara ini ada B, cuma memang ada putra daerah Lampung yang memiliki lisensi A, yang tapi kebetulan mungkin saat ini sedang berada di Pemprov lainnya seperti itu. Gitu ya. Itu sih. Kalau mungkin karena di sini juga iklimnya mungkin nggak kompetitif ya. Yang satu itu, yang kedua yang mungkin terbawa dengan rutinitas kerja. Oke. Karena basket ini sebetulnya secara popularitas dunia ya, itu setelah sepak bola itu basket ya yang sekarang mulai disusul oleh volley karena ada FNL, VNL segala macam itu. Nah, basket ini karena Amerika begitu luar biasa, Eropa begitu luar biasa, Europe pikuknya, nah di Indonesia ada di BL gitu ya. Nah ini pengaruhnya buat Lampung apa? Pengaruhnya buat Lampung, ya mungkin saya cerita sedikit. Jujur
Saya kurang lebih 12 tahun itu ada di IBL. Kebetulan memang saya baru pulang hampir setahun yang lalu. Mantan pemain juga ya? Mantan pemain juga, mantan pemain Pengkap Tanggamus. Iya. Terus kemudian saya juga pernah jadi manajer tim basket profesional. Dan kalau untuk di Lampung, ya memang sedikit bisa dibilang bukan kecewa ya, lebih ke harusnya bisa dengan potensi yang istilahnya secara geografis kita tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Betul. Banten ya. Ya karena peta basket terbesar di Indonesia masih dikuasai Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah untuk Jawa ya. Kemudian kalau untuk di luar Pulau Jawa mungkin bisa dibilang Medan, kemudian Sulawesi itu ada Manado dan lain-lain. Jadi untuk Lampung sempat kita mengikuti kegiatan prapon, kemudian kejuaraan-kejuaraan, bisa dibilang ya kita harus siap berubah. Dan ya insya Allah dengan komitmen Bang Imron, dia berusaha minimal prapon ini membuat kejutan untuk ke depan ini. Lolos ya? Ya, berusaha. Yang kedua, tentunya juga beliau juga menitipkan bahwa pembinaan basket Lampung harus dirubah. Harus diperbaiki. Iya. Kalau jujur aja. Karena Lampung ini agak sulit sekali lolos ya. Faktor utamanya apa ya? Kenapa susah banget kita bersaing dengan? Kalau dengan Sumatera gimana? Se-Sumatera sebenarnya kita kemarin untuk di tingkat mahasiswa kebetulan Lampung bersiap untuk di Pomda. Kemudian dia bisa dibilang, saya juga lupa untuk prestasinya sampai mana, tapi sudah persiapan untuk regional Sumatera harusnya jauh lebih baik dari peringkat-peringkat sebelumnya. Dan untuk mengejar ketertinggalan itu ya kita harus punya program yang ya memang harus benar-benar apakah memutus rantai dengan mempersiapkan yang baru, semuanya baru gitu ya. Atau kita ya mempersiapkan dengan pelan-pelan yang ada terlebih dahulu. Nah, yang Bang Imron menitip beratkan kita berjalan terlebih dahulu sembari mempersiapkan kepengurusan kita yang bisa membangun bola basket kita bisa jauh lebih baik. Karena jujur sempat mengikuti kejuaraan waktu itu juga bersama tim teman-teman dari basket di Lampung agak jauh ya. Nah, itu yang berusaha diperbaiki. Oke, sebelum kita masuk ke Porprov, kita masuk kepada ada Porprov kan ini juga usianya yang dimainkan adalah usia muda ya. Kalau persaingan kita di usia muda di Sumatera mungkin levelnya masih bisa kejar-mengejar ya. Itu untuk tim yang dewasa, misalnya kemarin Porprovnya melalui Porwil atau Porprov atau praponnya yang basket tahun 2021 yang menuju ke menuju ke Papua. Yang menuju ke Papua kebetulan saya belum pulang, jadi kurang tahu. Tapi yang jelas waktu itu kalau nggak salah untuk 3x3 memang di open, jadi semua yang bisa seperti jurnas gitu. Itu karena juga masuk salah satu kategori baru di PON ketika di Jawa Barat, kalau nggak salah, bukan di Papua. Oh, yang untuk di itu ya, tahun 2016 ya? Iya, 2016. Nah, untuk ke depannya ini kalau kita sudah mulai memahami bahwa ada sesuatu yang keliru ya di pembinaan basket Provinsi Lampung, dan itu harus diakui karena sejarah sudah tidak bisa dirubah, seperti itu adanya gitu dari beberapa beberapa olahraga permainan, voli, basket, sepak bola, futsal dan segala macam. Mungkin basket harus sangat prihatin ini karena belum punya prestasi yang sedemikian mentereng ya dibanding sepak bola walaupun itu masa lalu. Nah, ke depan untuk menyiapkan Porprov ini tentu kan ada semacam talent scouting yang akan dilakukan oleh pengurus terhadap pemain-pemain seluruh dari mungkin 9 atau 10 kabupaten kota. Ya, kita berharap sih di Porprov tahun ini kita pertama memang menjaring putra-putra daerah dengan aturan bahwa para peserta wajib ber-KTP Lampung yang pertama, terus kemudian sehingga
kita juga bisa memaksimalkan sejauh mana sih kemampuan kita. Terus kemudian untuk talent scouting, ya kita memang berharap ketika pertandingan Porprov ini kita punya tim statistik yang bisa membaca permainan atlet kita, sehingga kita ketika memilih pemain, harapan kami berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi bahwa objektif dari seorang pengurus. Oh, saya suka itu mainnya bagus, tapi ternyata ketika dilihat statistik tidak stabil. Hanya dipandang mata dia bagus, ketika tidak dipandang sangat jauh sekali. Nah, kita berharap seperti itu memang. Tapi itu yang sedang kita gali, karena jujur aja SDM kita sudah ada untuk bagian statistik, kemudian ada bagian talent scouting, tapi harus diupdate. Makanya kita jujur aja bulan Oktober besok ini kita ada penataran, kita utamakan pelatih dan wasit. Kedepannya kita akan ada penataran untuk statistik dan table. Dan ya mungkin saya bisa cerita sedikit, kemarin ketika saya mengikuti FIBA World Cup, jadi kejuaraan dunia basket, insya Allah kemarin sudah dilewati untuk Asia Cup, dan World Cup itu ada di Indonesia, di Jakarta kemarin. Kemudian saya juga bertugas di sana. Kemudian ya saya sih berharap memberikan masukan kepada pelatih-pelatih dan wasit-wasit yang ada di Lampung, bahwa seorang petugas meja itu pun di level Asia Cup kemarin, wasit berlisensi FIBA pun mau turun. Gitu ya. Dan mereka benar-benar meniti karir, benar-benar fokus dengan ya itu jenjang mereka untuk menuju lisensi FIBA kan lisensi internasional. Mereka pun belajar banyak dengan wasit-wasit yang ada di sana, dan ya sebenarnya sedikit saya senyum sedikit maksudnya ketika ada di sana. Petugas meja yang bertugas PP pengurus pusat Perbasi malah mengimpor petugas meja jauh-jauh, ada yang dari Malang, ada yang jauh-jauh dari NTT, dari Kupang sana dan segala macam. Padahal istilahnya kalau kita dari Lampung ke Jakarta cuma jauh lebih dekat ya. Sekali naik mobilnya cukup santai ya. Itu dengan biaya yang bisa 5 kali lipat lebih murah ya kayak tadi gitu. Oke Mas Adi, nanti kita akan di sesi kedua ya, kita ini banyak teknis tadi ya. Nanti mungkin kita akan juga tambahin teknis, tapi di sesi kedua banyak menyinggung bagaimana tentang Porprov dan kualitas pemain kita. Nah teman-teman, kita akan jeda sejenak ya, nanti kita akan teruskan di sesi yang kedua masih dengan Mas Adi dari Perbasi Lampung, dan kemana-mana tetap di Koni TV Lampung.